Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada ba'da maghrib ini kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada para alim ulama yang senantiasa tetap bersikukuh memegang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Begitupun kepada umatnya yang tetap konsisten menjalankan ajarannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat serta waktu luang di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menyongsong datangnya bulan Ramadan, bulan yang mulia. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menyongsong datangnya bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara hari Rabu atau hari Kamis ya Pak ya. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Jadi ini tentang amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Amanah yang telah Allah tawarkan kepada makhluk yang lain, yaitu kepada langit dan kepada bumi serta kepada gunung. Langit dan bumi diberikan serta gunung ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk melaksanakan amanah. Tapi langit dan bumi serta gunung ini ia tidak bisa menerimanya. Bukan berarti karena dia tidak bisa menolaknya, dalam artian dia ini bermaksiat kepada Allah, tidak. Tapi karena memang ketidakmampuan mereka untuk melaksanakan amanah ini, ya, sekalipun besar gunung, langit dan bumi, tapi mereka adalah bukan makhluk yang diberikan taklif, beban hukum. Terus amanah ini ternyata
diambil oleh makhluk yang bernama manusia. Jadi manusia inilah yang mendapatkan amanah taklif dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala titah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Gunung, langit dan bumi itu bukan benda hidup seperti manusia. Ya sekalipun mereka itu memiliki nyawa, tapi mereka pada dasarnya adalah bukan makhluk yang diberikan akal. Maka amanah ini diberikan kepada manusia untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Berat amanah ini, berat berupa taklif, beban hukum yang harus dijalankan oleh manusia. Segala tanggung jawab yang harus dilakukan oleh manusia di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya maupun dirinya sendiri, itu merupakan amanah yang akan dimintai tanggung jawabnya di hari kemudian, yaumul akhir. Amanah Allah kepada makhluknya ini ya berupa hukum-hukum yang harus dijalankan, baik yang fardu, yang wajib, ya, semua ataupun yang sunnah. Semua hukum yang telah Allah perintahkan kepada makhluknya itu merupakan amanah. Kewajiban-kewajiban yang tercakup dalam rukun iman, rukun Islam, yang syariat-syariatnya tersebut dijalankan oleh makhluknya yang sudah menjadi seorang mukmin atau menjadi seorang muslim. Amanah itu makanya berat. Tapi ternyata ini diemban oleh manusia itu sendiri. Amanah menjalankan kewajiban sholat, puasa, zakat, ya, beribadah haji atau ibadah-ibadah yang lainnya yang merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat bagi mereka yang menjadikan ini sebagai beban, tetapi tidak berat bagi mereka yang menjadikan ini sebagai sebuah kewajiban. Berlelah-lelah, bercapek-capek, tapi itulah takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Menjalankannya bukan hanya sebatas pajangan, tidak, tetapi diperintahkan oleh Allah. Puasa diperintahkan oleh Allah. Bentar lagi kita akan puasa di bulan Ramadan. Tidak terasa, setahun yang lalu udah, setahun kemudian udah mau bulan puasa lagi. Begitu cepat perjalanan waktu yang kita tempuh ini. Setahun itu terasa, tidak terasa karena disibukkan dengan berbagai aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita, Bapak-bapak sekalian, diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuju ketaatan serta keridhoannya. Dan ibadah kita setahun yang kemudian dari mulai bulan puasa tahun kemarin sampai tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puasa tidak terasa, tinggal kurang lebih ya berapa hari lagi, seminggu ke depan atau 10 hari lagi puasa.
zakat juga kewajiban dari Allah kepada hamba, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Beribadah ke Mekah, berziarah ke Mekah dan ke Madinah, kewajiban yang telah Allah berikan kepada mereka yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau sekarang kan lama Pak, mau berangkat ibadah haji ke sana itu sekarang lama waktunya, masa tunggunya itu hampir 26 tahunan. Kalau usia Bapak sekarang istilahnya 50 tahun, 76 tahun kemudian itu kalau sudah dapat kursi lama. 76 tahun belum tentu istitoah dalam kesehatan. Ya, itu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha. Tapi ada ibadah-ibadah yang lain pun yang telah Allah perintahkan kepada hambanya ini. Karena kita hidup ini bukan dibiarkan bebas, tidak. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Sudah diberikan sebuah jalan supaya tidak terpeleset. Karena ketika tidak diberikan sebuah panduan, manusia ini akan terpeleset. Diberikan panduan saja banyak orang yang terpeleset, apalagi tidak diberikan panduan akan lebih terpeleset lagi. Amanah yang telah Allah berikan kepada makhluknya ini termaktub dan tertuang dalam kitab yang mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Quran itu bukan hanya sebatas bacaan, tetapi juga menjadi hukum di dalamnya yang harus dilaksanakan oleh masing-masing muslim dan muslim. Makanya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati amanat Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanat wa antum ta'lamun, dan kamu sekalian mengetahui. Amanat beban taklif yang dari Allah perintahkan kepada makhluknya dalam hal ini adalah umat Islam harus dilaksanakan dengan sami'na wa ata'na, baik merasa berat ataupun merasa mudah untuk dilaksanakan. Karena itu adalah konsekuensi menjadi seorang mukmin dan menjadi seorang muslim. Ketika kita menjalankan perintah Allah, maka berarti kita berada dalam ketaatan. Tapi ketika kita ternyata jauh dari perintah Allah, berarti kita berada di dalam kemaksiatan. Amanah yang telah Allah berikan kepada makhluk ini begitu banyak. Yang pertama, amanah kepada Allah, kepada Rasul. Ya, amanah Rasul berarti kita menjadikan Rasul sebagai qudwah kita, teladan kita, contoh, dan juga melaksanakan contoh-contoh tersebut. Dari segi apa? Ya, Rasul bagaimana mengatur keluarga, Rasul bagaimana mengatur masyarakat, Rasul bagaimana mengatur sebuah pemerintahan. Itu menjadi contoh panduan bagi umat muslim.
muslim. Karena qudwah, contoh. Kalau itu tidak dilaksanakan, mencontoh mengkiblat Rasulullah, berarti mengkhianati Rasul. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu 23 tahun telah menyebarkan ajaran Islam ini dari masyriq sampai maghrib, bahkan sampai ke Nusantara sekalipun, supaya manusia yang berada di dalam kegelapan pada waktu itu menjadi terang benderang dengan datangnya cahaya Islam. Orang yang tidak mengenal Rabbnya, dengan adanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengenal Rabbnya. Yang tidak mengenal beribadah kepada Zat yang sesungguhnya pada waktu itu, dengan adanya Rasul menjadi mengenal siapa yang wajib untuk ibadah itu. Contoh di dalam kehidupan kita, contoh dalam berkeluarga, contoh dalam bekerja, contoh dalam bermasyarakat, karena Rasul sebagai uswatun hasanah. Contoh di dalam beribadah apapun. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa mengikuti. Tidak bisa hal-hal yang harus kita ikuti dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu khususiyah beliau, kekhususan beliau sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Rasul beristri lebih dari 4. Umatnya diperbolehkan hanya 4 saja. Khususiyah bagi Rasul. Umatnya diperbolehkan 4 saja, tapi Rasul lebih dari 4. Khususiyah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amanah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam masalah ibadah, dalam masalah berperilaku, dalam masalah berpikir, itu adalah perintah dari Allah. Perintah dari Allah kepada Rasulnya dan kita sebagai umatnya untuk menjalankannya. Supaya kita selamat di dunia ini dan di akhirat kelak. Maka kita minta kepada Allah kan, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu ada di mana? Di dunia atau di akhirat? Ya di dunia dulu ada. Dengan apa? Ya, dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, itu yang harus kita jalani. Supaya di akhirat kelak pun kita mendapatkan mustaqim itu, jalan lurus, tidak terpeleset. Intinya di dunianya dulu. Di sini, karena di sini adalah sebagai tempat di mana kita bercocok tanam, dan di akhirat tempat di mana kita memanen. Gitu. Di sini tempat di mana kita sebagai makhluk di dunia ini, kalau bertani ya bertani, kemudian hari kita memanen. Cuma memanennya kita ini di alam yang berbeda, bukan alam dunia lagi, tapi alam akhirat. Seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk berkhianat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Begitupun kita dilarang berkhianat kepada diri kita sendiri. Mengkhianati diri kita sendiri. Kita sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsan takwim. Makhluk paling sempurna yang telah Allah ciptakan. Ahsan takwim. Sebaik-baiknya makhluk. Dengan dibekali akal dan pikiran.
tapi bisa turun derajatnya ya ketika akal dan pikiran tersebut ternyata kalau tidak dibimbing dengan wahyu. Makanya dalam sebuah dikatakan akti robbaka patusama akilan walatusihi patusama jahilan. Taati Robmu maka engkau akan disebut sebagai orang yang berakal. Walatusihi patusama jahilan. Jangan engkau bermaksiat kepada Robmu. Ketika bermaksiat maka engkau akan dianggap sebagai orang yang jahil, yang bodoh. Bodoh karena tidak menjadikan akal pikirannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep Islam yang namanya bodoh itu adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang derajatnya barangkali lebih hina daripada binatang. Karena sudah diberikan akal pikiran tetapi tidak menjadikan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan yang mutlak. Berkhianat kepada diri sendiri. Allah telah memberikan kepada kita bentuk tubuh yang sempurna. Dari kita tidak tahu apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu sama sekali. Kita tidak tahu sama sekali awal-awal itu. Gak ada manusia tiba-tiba mengetahui segala hal, tidak ada. Semuanya perlu proses. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah telah menjadikan pendengaran, wal absar pandangannya, wal afidah hati, pikiran, akal. La'alakum tashkurun, agar kamu sekalian itu bersyukur. Anggota tubuh yang kita miliki harus kita syukuri. Kesehatan yang kita rasakan pada saat ini harus kita syukuri. Orang merasa sehat kalau dia pernah merasakan sakit. Orang merasa sakit kalau dia sudah merasakan yang namanya sehat. Makanya ketika kita merasakan kesedihan, berarti kita pernah merasakan kesenangan atau kebahagiaan. Tidak mungkin orang tiba-tiba merasa sedih kalau dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Tidak. Pasti di antara dua hal itu pernah dialaminya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita dilahirkan dalam keadaan tidak tahu menau. Tapi disitulah adanya proses belajar, mempelajari sesuatu yang tidak kita ketahui. Perintahkan oleh Allah. Anggota tubuh kita, pandangan mata kita, pendengaran kita, mulut kita, semuanya digunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dia mempergunakan anggota tubuhnya dalam ketaatan kepada Allah, itu berarti tanda bersyukur. Karena Allah telah memberikan bentuk sangat sempurna. Kemudian dia pun mensyukurinya tersebut dengan jalan menjadikan tubuhnya tersebut adalah untuk taat kepada Allah.
hanya lagi semangatnya. Ya, masa muda semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu ketika pada masa-masa masih muda. Kalau masa mudanya lebih taat kepada Allah, insya Allah masa-masa senja pun, ya, masa-masa lanjut usia pun akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung kebiasaannya ketika masa muda. Jadi pola pikirnya nanti gimana, bukan gimana nanti. Maka ketika seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan fisik yang kuat, dia gunakan rasa syukur tersebut untuk bekerja misalkan. Itu bagian dari rasa syukur, untuk mensyukuri anggota tubuhnya yang sehat, pikirannya yang sehat pula, anggota tubuhnya yang sehat. Dengan bersyukurnya kepada Allah, dia gunakan untuk bekerja, dia gunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, dia gunakan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang keduniawian ataupun hal-hal yang berkaitan tentang akhirat. Itu bukti syukur, bukti bahwa dirinya tidak mengkhianati amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena kita nanti pada hari kiamat, Bapak-bapak sekalian, akan ditanya, ya, akan ditanya. Tidak dibiarkan begitu saja. Segala sesuatu yang kita lakukan tersebut tidak terlepas dari pertanyaan Allah. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser tumit seorang hamba, ya, sampai dia ditanya 4 perkara. Mau geser-geser kata tumit, tidak akan bergeser ke tempat yang lain. Itu tumitnya sebelum 1 perkara ditanya dulu selesai, nanti ditanya lagi, gitu. An umrihi fima afna. Pertama tentang umurnya, usianya. Usia kapan kita ditanya? Ketika kita sudah balik sampai kita kembali kepada Allah. Itulah beban taklif, beban yang ditaklifkan oleh Allah kepada hamba yang mukallaf, yang terkena hukum Allah. Ketika dia melaksanakan kewajiban, maka dia akan diberikan ganjaran. Ketika dia melakukan sebuah perbuatan yang bernilai dosa, maka akan diganjar dengan sesuatu yang sama pula. Dicatat, malaikat raqib dan atid sudah mencatatnya. Ketika sudah mukallaf, ketika sudah diberikan beban hukum kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur pun ditanya. Kalau di pengadilan ditanya-tanya pasti sangat rumit. Ada di sini yang pernah ditanya-tanya pengadilan? Ada apa? Nggak ada, ya. Berarti kalau udah ada ke pengadilan berarti udah kasus itu, ya. Nggak tahu kasus perdana atau pidata gitu, ya. Pidana atau perdata. Tapi kan ditanya-tanya. Nah, kalau ditanya tentang umur kita itu, hari Senin tanggal 10 Februari misalkan, ngapain? Tanya sama Allah. Ada slide-nya nanti, ya, diperlihatkan gambaran tentang kehidupan kita ketika kita di dunia.
ditanya satu hal saja ditanya sebegitu detailnya pada waktu itu. Umur, ilmu kedua, ya. Ilmu yang dia dapatkan itu bermanfaat tidak? Dia ajarkan lagi tidak kepada yang lain? Apakah ilmu yang dia dapatkan tersebut hanya sebatas untuk dirinya sendiri? Ataukah dia sebarkan pula kepada yang lain? Itu ilmunya. Ilmu yang dia miliki tersebut apakah membawakan keberkahan kepada dirinya, memberikan tambahan ketaatan kepadanya, ataukah justru dengan ilmu yang dia miliki tersebut dia akan diberikan balasan yang, ya, dalam artian dia menyembunyikan ilmunya, tahu dia berilmu tetapi dia tidak menyampaikan kepada yang lain. Yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya, ya, harta ini min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu dua, dari mana mendapatkan dan dikemanakan harta tersebut didistribusikan. Dua pertanyaan. Mendapatkan hartanya apakah dengan jalan yang halal ataukah haram? Kemudian didistribusikannya kemana? Apakah didistribusikannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Makanya zaman dulu para sahabat itu dalam masa itu sangat berhati-hati. Ada ulama yang warok sekali, warok gitu ya, berhati-hati dalam hal mencari harta. Ya, kalau di akhir zaman, gambaran Rasulullah, ya, di akhir zaman itu sudah tidak mengenal halal haram. Rasulullah sudah menggambarkan zaman layubali, akan datang suatu zaman seseorang itu tidak peduli lagi dengan hartanya itu. Akhadha minal halal, akhadha minal haram. Apakah dia mendapatkannya dengan jalan yang halal ataukah dia mendapatkannya dengan jalan yang haram? Tidak peduli pada waktu itu. Kapan itu terjadi? Barangkali pada saat ini. Pada saat ini orang itu mendapatkan hartanya tidak mengenal halal haram. Ada kasus ini. Ada kasus, ya, masih di daerah Kabupaten Bogor. Ada tanah seluas 20.000 meter. Berarti 20.000 meter sekitar 2 hektar. Tanah ini sama pihak pertama diwakafkan kepada pihak kedua, nazirnya 20.000 meter 2 hektar. Karena nazir tersebut bukan orang di situ, jauh, ya, tempat lain, tiba-tiba tanah diserobot, tanah wakaf tersebut dijual, dan saat ini menjadi perumahan, ada, ya, perumahan 2 hektar. Tanah yang sudah diwakafkan oleh yang punya tanah itu dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan sudah menjadi sebidang perumahan. Jadi kan kalau yang mewakafkan tanah itu, kalau misalkan udah dibawa ke AIW, akta ikrar wakaf,
1 bulan setelahnya itu harus sudah dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Supaya tidak apa? Supaya tercatat tanahnya di BPN itu sudah menjadi tanah wakaf. Ini belum. Yang 2 hektar itu belum nyampe BPN. Yang penerima wakaf itu cuma hanya ikrar wakaf, sedangkan yang menjual tanah ini sudah punya sertifikat tanah. Jadi kalau main ini ya diadukan ke pengadilan ya kalah tanah wakaf ini, karena tanahnya suratnya hanya sebatas sampai KUA, akta ikrar wakaf, tidak dibawa ke tanah yang lebih lanjut ke BPN. Itulah orang tidak mengenal halal haram. Tanah wakaf pun diempat. Itu ya. Itu di daerah ada 2 hektar. 2 hektar di daerah kecamatan yang lain. Termasuk di kecamatan yang saya sekarang tugas, Pak. Terjadi itu. Terjadi. Dulu sampai pada masuk kandang. Kenapa? Ya tadi si tanahnya dijual, pihak ahli waris menggugat gitu. Dijual tanah. Bapaknya mewakafkan, sama yang mewakafkan, yang menerima wakaf, nah itu dijual tanah itu. Orang bisa menggugat tanah itu, tanah itu. Dari mulai kepala desa, tugas KUA, bahkan Kapolsek sekalipun juga kena pada waktu itu. Tahun 2005-an. Itu. Jadi ketika seorang tidak mengenal halal haram itu bisa menghalalkan segala cara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan dari mana mendapatkan harta itu. Di dunia saja ketika tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah diperintahkan dalam sebuah aturannya, nyeleweng sedikit ada. Apalagi nanti di akhirat. Pertanyaannya lebih lengkap dan lebih rumit. Termasuk sesuap yang kita makan itu ditanyakan. Makan nasi, ya, uangnya dari mana, halal tidak, dengan jalan gimana, sampai sejauh sana. Nah, ketika sudah mendapatkan harta tersebut harus didistribusikan. Punya harta perdagangan, keluarkan zakat perdagangan. Pertanian harus keluarkan zakat pertaniannya. Punya emas berkilo-kilo, dikeluarkan zakatnya. Ada zakatnya. Punya peternakan, punya kambing, punya sapi atau punya domba, punya kerbau, binatang ternak, punya puluhan atau ratusan, tiap tahun dikeluarkan zakatnya. Tuh. Nah ini nggak dikeluarkan, punya harta sekian, dari hasil perdagangan, dari hasil bisnisnya tidak ada keluar zakatnya. Ditanyakan pula oleh Allah. Nanti ketika hari perhitungan ditanyakan. Dan yang ditanya ini adalah mereka yang sudah sampai kepada hisab dan 1 tahun hartanya tersebut. Itu yang ketiga, masalah harta ditanyakan oleh Allah. Yang keempat ya tentang anggota badan kita. Anggota badan kita ditanya, Pak.
kok anggota badannya itu nggak sehat, lemah terus. Oh, dia tidak suka menjaga kesehatan, tidak olahraga misalkan, tidak pola makannya salah, makannya yang dimasukkan segala macam terus, udah tahu itu merusak kesehatan, sama dia dibiarkan saja akumulasi sebuah sakit anggota badannya, dan itu berulang-ulang. Nah itu ditanya sama Allah nanti, halal tapi tidak thayyib, sama dia dimakan gitu ya, tidak baik. Halal tapi tidak baik, kan cabai banyak gitu, cabai sedikit jadi sambal, tapi kalau sekilo cabai langsung dimakan kan tidak baik, tidak baik. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai yang kita lakukan. Amanahnya apa? Menjaga anggota tubuh kita sehat. Karena Allah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai, ya, lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada seorang mukmin yang lemah keyakinan, ya, lemah pemikirannya, lemah keyakinan dia dalam menghadapi hidup, tidak yakin akan adanya karunia dan rahmat Allah, lemah, dan itu Allah tidak suka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sebagai hambanya ini bisa menjaga amanah tersebut dan menjalankannya, baik kepada Allah, kepada Rasul, maupun kepada kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun diberikan kesehatan sampai ke bulan Ramadan, ya, beberapa hari ke depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.